Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Kami kembali hadir untuk program Bilang Bicara Langsung. Saya Julius Efrain pemirsa. Di hari ini Rabu 21 Juli 2021. Kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah bagi Anda yang merayakannya. Perayaan Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari kemarin. Dan pemirsa, pada malam hari ini hingga pukul 7 malam nanti selama kurang lebih 1 jam, kami akan membahas tentang PPKM Mikro, apakah diperpanjang atau tidak dan bagaimana kemudian efektivitasnya selama ini, hasil evaluasinya selama ini, karena memang PPKM Mikro level 4 ini mendapatkan asesmen dari Kementerian Dalam Negeri yang menjadikan Kota Palu sebagai salah satu dari 43 kabupaten kota yang harus melakukan pemberlakuan pengetatan begitu dari 6 Juli hingga 20 Juli. Dan hari ini adalah hari terakhir, dan apakah ini akan diperpanjang atau seperti apakah kemudian ke depannya pemirsa. Kalau kita melihat kasus signifikansi dari COVID-19 memang sangat signifikan naik. Hari ini kami mendapatkan kabar ada 280 kasus baru di Sulawesi Tengah dan 54 kasus baru khususnya di Kota Palu. Dan kemudian ini akhirnya menjadi perhatian dari pemerintah Kota Palu untuk melakukan pengetatan. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya adalah dengan memberlakukan penutupan tempat-tempat keramaian hingga pukul 9 malam, dan kemudian sempat adanya pemberlakuan denda sebesar 2 juta rupiah, namun ini menjadikan polemik di masyarakat sehingga pemberlakuan denda tersebut kemudian dirubah lagi kembali begitu. Nah, bagaimanakah kemudian pelaksanaan dari PPKM Mikro level 4 yang kabarnya juga kami dengar bahwa pada hari ini ada Irmendagri terbaru yang Kota Palu dinyatakan turun ke level 3. Apa yang menjadi indikatornya pemirsa? Kami akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber kami yang sudah hadir di studio dan juga di luar studio. Namun yang bergabung pertama kali bersama kami yaitu Kasat Pol PP Kota Palu, yaitu Bapak Trisno Yunianto SH.MH. Pak Trisno, Pak Kasat, selamat malam Pak Kasat. Ya, selamat malam. Sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Baik. Bergabung juga bersama kami nanti Kadis Kesehatan Kota Palu, Dr. Huzaimah, dan juga bergabung dari luar studio juga nanti ada Ketua Kerukunan Warung Sari Laut Palu yaitu Pak Juwarno SH. Baik, saya akan langsung memulaikan perbincangan saya bersama Pak Kasat terlebih dahulu, dan nanti kemudian kami akan bergabung dengan tamu saya 2 orang selanjutnya begitu. Pak Kasat, kalau kita melihat operasi justisi, artinya kita bicara PPKM Mikro level 4 begitu Pak, 6 hingga 20 Juli. Ini kemudian Kemendagri yang menyatakan langsung Palu sebagai salah satu dari 43 kabupaten kota begitu Pak. Indikatornya apa yang membuat kita masuk di level 4 Pak, 14 hari yang lalu? Iya, itu sebenarnya berbicara ada sejarahnya dulu. Inmendagri nomor 17 ini adalah merupakan dasar hukum yang menyatakan kemudian Kota Palu merupakan salah satu kota kabupaten yang di Sulawesi Tengah yang satu-satunya yang masuk di Inmendagri 17 itu sebagai kota yang diperketat dalam pengetatan. Di luar Jawa Bali Pak ya? Di luar Jawa Bali. Ya tentunya pertimbangannya mungkin kasus COVID yang terus meningkat. Ya, salah satu pertimbangannya karena data yang dilaporkan kepada pemerintah pusat kan tiap hari. Berdasarkan data yang dilaporkan itu ditetapkanlah kemudian Kota Palu salah satu daerah yang masuk level 4. Di Sulawesi Tengah hanya Kota Palu. Ya, jadi itu. Tapi alhamdulillah seperti dikatakan tadi, hari ini keluar Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2021, ya sama saja tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan mikro dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 Juli mendatang. Kota Palu tidak lagi menduduki posisi level 4 tapi menduduki posisi level 3. Sebenarnya sudah disampaikan seperti Pak Wali Kota bahwa kita jangan sampai masuk kepada PPKM darurat. Ya alhamdulillah mungkin kita sudah kebijakan-kebijakan telah dikeluarkan dan kami sudah melaksanakan eksekusinya di lapangan. Ya sampai dengan tanggal 20 akhirnya muncullah Inmendagri, ternyata kita tidak masuk kepada PPKM darurat. Malah kita masuk kepada PPKM 3. Namun demikian segala pembatasan-pembatasan yang diberlakukan di level 4 masih tetap diberlakukan walaupun kita masuk level 3. Itu beda level 4, level 3, bahkan kita juga tahu level 1, 2 di darurat, itu dilihat dari mana indikatornya? Ya dilihat dari kalau pengetahuan berdasarkan data-data yang disampaikan jumlah kasus per hari. Kasus per hari? Iya, kasus per hari, kemudian banyak faktor mungkin dari Dinas Kesehatan bisa menjelaskan. Itu kan disampaikan tiap hari, dilaporkan kepada pemerintah pusat. Ya mungkin dalam perkembangannya, kemudian pemerintah menilai bahwa Palu sudah tidak separah seperti apa yang dibayangkan itu. Kemudian turunlah menjadi level 3. Oke, artinya kita turun ke level 3, namun pengetatan ini masih akan terus diberlakukan sampai tanggal 25 Juli. Iya. Oke. Dari aturan yang saya baca itu di Inmendagri ternyata tidak ada perubahan yang signifikan. Masih tetap menutup itu sampai jam 5, tapi pemerintah Kota Palu mengeluarkan kebijakan sampai jam 9.
kemudian membubarkan segala kerumunan, kemudian kegiatan-kegiatan biasa dilakukan wajib daring saja. Oke. Tidak ada perubahan walaupun kita masuk level 3. Yang cuman kita hindari, kita tidak masuk ke kategori PPKM darurat. Ini yang jangan sampai begitu, Iya, Pak. Karena ketika PPKM darurat artinya segala kegiatan esensial, non esensial ini akan lebih ketat lagi Betul, begitu. betul sekali. Oke, Pak Kasat, kalau kita melihat sebenarnya kan Irmendagri mengatur bahwa pengetatan itu hanya pukul 5 sore, Pak. Hanya sampai pukul 5 sore. Iya. Namun ada kelonggaran 4 jam ditambahkan sampai jam 9. Artinya sinkronisasi nggak apa-apa begitu, Pak. Artinya berbeda kebijakan pusat dan kebijakan daerah. Iya. Jadi begini, walaupun instruksi Menteri Dalam Negeri sudah dikeluarkan, cuman di salah satu klausul mengatakan dikembalikan kepada daerah masing-masing juga. Oke. Tetap dikembalikan kepada daerah. Melihat sampai sejauh mana, dan alhamdulillah Wali Kota Palu itu tidak memberlakukan jam 5. Untuk dengan pertimbangan kondisi keadaan masyarakatnya, beliau tidak memberlakukan bahwa ANSI harus mengikuti Inmendagri yang jam 5 harus sudah tutup. Baik level 3 maupun level 4. Jadi beliau memberikan kelonggaran masih sampai jam 9, dengan catatan jam 9 segala kegiatan yang berkaitan dengan kumpul-kumpul di rumah makan itu dilarang, hanya boleh take away. Dan ini tidak bermasalah, Pak. Artinya kebijakan pusat tidak bermasalah berbeda dengan kebijakan daerah. Sebenarnya dikembalikan, tadi ada klausul yang mengatakan dikembalikan kepada kondisi daerah masing-masing. Klausulnya mengatakan bahwa dikembalikan ke daerah masing-masing. Iya, dikembalikan kepada kondisi daerah masing-masing. Sehingga kemudian Pemkot Palu berani mengambil salah satu langkah memberikan kelonggaran hingga pukul 9 malam begitu, Pak. Malam, Baik. Selama 14 hari, Pak Kasat, dimulai dari 6 Juli hingga 20 Juli berakhir hari ini, hasil evaluasi dari semua operasi justisi seperti apa, Pak? Ya, kurang lebih yang sudah sempat, memang awalnya kami agak keras, agak keras mengingat situasi, tapi keras bukan berarti kami tidak ada maksud lain. Sebenarnya intinya kami tegas, tidak keras. Hasilnya itu adalah 15 pelaku usaha kami berikan denda 2 juta rupiah. Akhirnya kebijakan tersebut kemudian direvisi dan kami diperintahkan untuk mengembalikan denda itu. Yang prosesnya lagi berjalan, hanya 1 orang yang kami kembalikan tunai karena dananya belum sempat disetor ke kas daerah. Dengan demikian bukan berarti kemudian yang melakukan pelanggaran prokes tidak diberikan denda, tidak. Denda itu kemudian direvisi di Perwali nomor 23 tahun 2021. Jadi yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan, bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan, itu mereka tetap akan diberikan sanksi sosial. Oke. Sanksi sosialnya itu membantu masyarakat yang sedang menjalani isoman. Baik, artinya perwalinya berubah begitu, Pak, ya? Iya, betul. Nanti saya akan lebih mengelaborasi, Pak. Perwali yang berubah artinya tidak ada pemberlakuan denda sebesar 2 juta rupiah, namun pemberlakuan dendanya adalah memberikan sembako kepada yang isoman begitu. Kami akan jeda dulu, Pak Kasat, karena kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, dan pemirsa kami akan kembali masih bersama saya di Bicara Langsung di Bilang, dan nanti akan kembali bersama Kadis Kesehatan Kota Palu. Tetap bersama kami. Ya, pemirsa, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalaninya, dan kembali lagi bersama saya Julius Efrain di program Bicara Langsung Bilang untuk hari ini, pemirsa. Dan sudah hadir bersama saya juga Kadis Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Dr. Huzaima. Pak Kadis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Baik, dan saya langsung juga akan menyapa Ketua Kerukunan Warung Sari Laut Palu, Bapak Juwarno, yang bergabung melalui luar studio. Pak Juwarno, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ya, mungkin bisa diperbaiki audio saya bersama Pak Juwarno. Sekali lagi, saya ingin mengeceknya terlebih dahulu. Pak Juwarno, selamat malam. Selamat malam, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara dari kami, dari studio terdengar dengan jelas ya, Pak Juwarno, ya? Baik, jelas. Ya. Baik. Ya, saya ke Pak Kasat dulu, menyambung yang tadi. Artinya Pak Kasat, kita sekali lagi turun di di level 3 begitu, Pak. Ini Irmendagri hari ini dari level 4 ke level 3, Pak. Iya, sesuai edaran yang surat instruksi Menteri Dalam Negeri yang saya baca, bahwa kita tidak pada posisi lagi level 4. Oke. Ya, yang sudah saya katakan dari awal bahwa pada prinsipnya yang kita hindari adalah masuk kepada PPKM darurat. Ya, kemudian tapi level 3 dan level 4 tidak berubah jauh, proses pengetatannya tetap ada, tidak ada perubahan dalam masalah pengetahuan, tetap sama. Ya, cuma kita turun level 3.
Itu berarti sama sampai jam 9 malam Sampai jam 9 diberlakukan, Pak, malam, untuk ya. kerumunan Sampai ya. jam 9 malam kerumunan. Baik, Ya. baik. Ya, pemirsa, kami juga nanti akan mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon di 0451 452 414 atau di line telepon yang akan tertera di layar televisi Anda 0812 43 243 522. Saya ke Pak Kadis. Pak Kadis, melihat kasus COVID hari ini kami mendapatkan informasi terkini dari Dinkes Provinsi 280 Sulawesi Tengah dan 54 Kota Palu, Pak. Apa yang kemudian mengakibatkan Pak signifikannya naik turun ini, Pak? Kemarin di 30, sekarang jadi 54 khususnya Palu. Jadi penyebaran kasus untuk Kota Palu ini sekarang ini termasuk transmisi keluarga. Oke. Jadi misalnya dalam satu keluarga ada 5 di dalamnya, ya hampir semua penyebaran dari satu keluarga ke anggota keluarga yang lainnya, sehingga isolasi mandiri yang sekarang kita dikenal ini sekarang memang efektif untuk dalam lingkungan keluarganya, tapi misalnya untuk pribadi dalam satu keluarga itu belum. Maka transmisi keluarga ini yang paling banyak sekarang, antara keluarga dengan keluarga, seperti itu. Sehingga sudah masuk juga, sudah bisa mengarah ke terjadinya kasus transmisi lokal. Jadi pernah kita 29 tiba-tiba muncul kasus satu kepada kasus yang lain, dan lebih arah ke sana berdasarkan jumlah kasus yang kita lacak, jumlah kasus yang kita lacak, tracking, kemudian kontaknya itu kita periksa ternyata positif. Nah, itulah rata-rata kontaknya itu positif. Itu maksud transmisinya dari kasus yang tadi yang positif tadi ke trackingnya ternyata positif. Dan Berarti rata-rata keluarga. Kalau dulu ada klaster perjalanan, Pak, PP, Ya, pelaku perjalanan betul. yang kemudian mengakibatkan transmisinya begitu banyak sekali. Ya. Nah, sekarang ini adalah klaster keluarga, Pak, transmisi keluarga. Betul. Oke, penekanannya gimana kemudian, Pak Kadis? Artinya tracing, tracking itu seperti apa sejauh ini? Jadi ada satu teori bahwa dalam satu kasus positif itu minimal 5-15 kita cari jumlah yang potensi terjadinya kontak. Itulah tracking. Jadi habis ketemu dengan siapa, kemana saja kita telusuri, kita lacak, dan itu nanti kita periksa. Nah, inilah perbedaan level A dengan level B. Kalau level B, di mana kasus kontaknya itu, kalau rapid antigennya sudah positif, sudah dikatakan terkonfirmasi positif. Tapi kalau menurun, nanti PCR positif baru dikatakan terkonfirmasi. Nah, inilah yang perlu kita luruskan untuk menyamakan persepsi bahwa selama ini memang level Kota Palu level B. Artinya jumlah kasus lebih dari 150, jumlah dia yang dirawat itu bornya back occupation rate itu lebih dari 30, dan jumlah kematian lebih dari 5 per 100.000 penduduk. Ini menyebabkan bahwa dengan rapid antigen saja sudah dikatakan positif. Oke. Itu level B. Level B. Kita Ya. di level B, Pak. Kita di level B. Sehingga dengan demikian bahwa dengan rapid test antigen saja sudah positif. Mudah-mudahan kalau ini sudah menurun, berarti bahwa dikatakan positif apabila PCR. Baik, seperti itu. baik. Saya pindah ke Pak Kasat dulu. Pak Kasat, kita bisa melihat tayangan visual, Pak. Bisa ditampilkan kembali lagi, teman-teman. Ini merupakan salah satu bentuk operasi justisi di salah satu pusat keramaian. Bisa ditampilkan lagi dari dalam studio. Ya, Pak Kasat, ini di beberapa kafe begitu ya, Pak Kasat ya? Ya. Artinya pada saat PPKM Mikro level 4, Pak. Apa yang bisa digambarkan dari visual ini, Pak? Ya, jadi intinya sebenarnya sudah kami katakan bahwa terjadi perubahan paradigma. Sebenarnya intinya ini adalah boleh masih melaksanakan aktivitas jualan sampai dengan di atas jam 9, namun indikator kami bahwa tidak ada bangku sebagai sarana yang digunakan untuk
untuk duduk di situ. Kita gitu. istilahkan dengan dine in, Pak. Ya, dine in, ya. Jadi Betul, dine in ya. tidak boleh Tidak diberlakukan. boleh, silakan saja, silakan buka, tapi itu dengan take away. Take away berapa lama, Pak? Berapa jam? Sampai pagi silakan kalau mampu. Oke, jadi Iya, diluruskan. tidak ada batasan waktu. Oke, diklarifikasi bahwa silakan melakukan penjualan usaha Iya. atau dagangan, namun take away. Take away. Dine in-nya itu hanya sampai pukul 9 Sampai malam, pukul Pak. 9, betul Dan ini sekali. tetap akan berlaku sampai di 25 Juli lagi. Betul, sampai tetap akan Baik. berlaku sampai 25 Juli. Baik, Pak Kasat, selama pemberlakuan pengetatan dengan turun-turun ke tempat-tempat dagangan begitu pelaku Iya. usaha, itu masyarakat responnya gimana, Pak? Karena kalau kita melihat berbagai tayangan sebenarnya banyak masyarakat yang kemudian menolak, tapi mungkin di Palu belum terjadi dan kita berharap tidak terjadi. Iya. Namun di luar kota sana banyak, Pak. Bagaimana kemudian pendekatan yang dilakukan oleh Pol PP? Sebenarnya pendekatan kami sekarang sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Palu bahwa Presiden, Menteri Dalam Negeri, Wali Kota Palu mengedepankan bahwa Pol PP harus humanis, ya, Harus humanis. ya tetap Baik. harus humanis. Kemudian pendekatan-pendekatan itulah kami menjelaskan dulu apa itu esensi dari PPKM, kenapa harus dibatasi. Ya, kami selalu sampaikan, minta tolong Pak, pemerintah sendiri bekerja itu tidak mungkin. Ya, Harus ada dukungan dari masyarakat. baik. Kemudian kami minta jangan sampai kami masuk kepada Kota Palu masuk pada PPKM darurat, karena kalau PPKM darurat maka semua itu tidak Akan lebih ketat lagi. Iya, akan lebih ketat Baik. lagi. Nah, Baik, mungkin Pak itu. Kasat dan Pak Kadi, saya akan bergabung dulu bersama Pak Juwarno. Pak Juwarno? Pak Juwarno? Pak Juwarno, selamat malam sekali lagi. Ketua Kerukunan Warung Sari Laut Palu. Pak Juwarno masih bersama kami? Iya, Ya, baik. Pak Juwarno, selama ini Iya. apa yang Anda lihat begitu Pak, dengan adanya pengetatan dan kemudian operasi justisi, Satpol PP dan tim Satgas gabungan begitu yang turun-turun ke berbagai pelaku usaha begitu Pak. Apa yang menjadi respon dari teman-teman Kerukunan Warung Sari Laut Palu? iya. Terima kasih kesempatannya Bapak sekalian yang di studio. Bisa jelas Pak ya? Jelas? Suara saya? Ya. Iya, baik. Sedikit saya sampaikan tentang selama ini operasi teman-teman di Kasatpol PP, anggotanya Kasatpol PP Pak Sutrisno, bahwa selama ini respon teman-teman terkait operasi ini tentu lebih banyak negatifnya. Apa artinya negatif di sini? Di awal-awal sering terjadinya kekerasan dalam berkata-kata. Nah, tentu saat ini tidak boleh di dalam situasi yang seperti ini menciptakan suasana yang lebih memperburuk situasi ekonomi. Tentu saat ini harusnya menciptakan apa yang disebut itu side humanity. Rasa kemanusiaan itu harus ditingkatkan. Karena apa? Satu sisi kita sudah ada rasa ketakutan dengan situasi COVID. Nomor dua, ekonomi dampaknya itu sangat luar biasa. Nah, ketika pemerintah menerapkan PPKM ini, oke, kita ikuti karena ini memang sebuah kebijakan yang salah satunya untuk mencegah, meminimalisir gerakan COVID itu. Kami sangat mendukung ini. Tapi sebuah keputusan maupun aturan tentu harus mengandung solusi. Tidak harus serta-merta pemerintah hanya sekedar memberikan aturan, terus tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tentu akan berdampak lebih luas terhadap ekonomi. Ekonomi saat ini Bapak-Bapak sekalian tentu yang kami harapkan. Lapangan pekerjaan yang ada tentu harus dipertahankan, harus dihidupkan. Tidak boleh dengan cara-cara seperti itu. Pembatasan-pembatasan ini juga tentu dari pembatasan ini juga sudah sangat mengurangi pendapatan kami. Ya. Pak Juwarno, Anda mengatakan Ya. adanya kekerasan kata-kata begitu Pak. Ada datanya begitu Pak? Atau ada yang kemudian pelaku usaha pun juga yang bisa menjadi bukti Pak bahwa tim Satuan Tugas Operasi Justisi ini mengeluarkan kalimat yang sebenarnya tidak pantas untuk dikeluarkan? Ya, boleh. Kami bisa tunjukkan tentang siapa teman-teman kami yang bahasa yang arogan itu ada. Kami ini hari-hari Bapak sekalian hampir turun ke anggota. Kami sangat merespon dari teman-teman semua pedagang yang didatangi. Ini awal-awal Pak ya. Sekarang ini informasinya sudah relatif humanis. Oke. Alias semakin baik. Dan alhamdulillah tentu ini suara-suara yang begini harus kita dengungkan. Tidak boleh
pemerintah harus hadir ketika persoalan ini semakin tidak baik. Pemerintah itu kewajibannya memang harus untuk itu, bukan untuk membentak-bentak. Tidak boleh begitu. Baik, artinya kalau dilihat sekarang Pak, trennya ini lebih humanis begitu Pak ya. Nanti Ya, harus saya begitu. akan kembali ke Pak Juwarno kemudian menanyakan seperti apa kemudian keuntungannya begitu Pak. Apakah dengan pembatasan ini atau pengetatan ini adakah faktor kerugian yang besar yang didapatkan? Nanti saya akan kembali ke Anda begitu. Saya kembali sebelum Pak Kasat menjawab Pak Kadis dulu. Pak Kadis, memang sudah seperti itu harusnya. Artinya pengetatan ini memang harus perlu dilakukan Pak. Jadi pemerintah daerah Kota Palu itu pasti mengikuti arah peraturan dari Pergub. Pergub tentu ikut dari Permendagri. Nah, dari Permendagri itulah muncul pengetatan-pengetatan yang dituangkan oleh Wali Kota Palu. Seperti itu. Jadi Wali Kota Palu itu mengacu pada aturan-aturan yang di atasnya. Sehingga pengetatan-pengetatan itu kita tahu bahwa dari 46 kelurahan yang ada sekarang ini hanya 5 kelurahan yang masih dalam zona aman. Di luarnya itu 41 sudah zona tidak aman. Sehingga apa? Potensi terjadinya penularan dari orang ke orang itu ya sudah pasti dengan kondisi daerah kita yang zona merah, zona oranye, kuning, dan hijau. Artinya bervariasi kita punya daerah, tetapi kebanyakan zona merahnya dibandingkan zona-zona non merah. Sehingga pengetatan-pengetatan yang dimaksud ini dengan harapan kita ini mencegah terjadi penularan. Bahkan kalau zona merah itu tidak boleh kumpul orang lebih dari 3 berdasarkan Permendagri. Ini Permendagri. Ini alhamdulillah wali kota masih longgar, Pak, longgar. Kalau sudah kita ikuti secara persis apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, tidak boleh lebih dari 3 Pak kalau masuk dalam zona merah. Jadi peraturan yang dibuat oleh Bapak Wali Kota itu tentu rujukannya peraturan yang di atasnya, Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Salah satu kelonggaran masuk dalam klausulnya adalah harusnya tutup jam 5 namun diberikan lagi kelonggaran sampai jam 9. Harusnya ini menjadi apresiasi juga begitu. Ya, saya kira demikian. Jadi ada suatu kebijakan-kebijakan khusus diambil oleh Bapak Wali Kota yang sedikit memberikan ruang gerak kepada masyarakat, misalnya jam 5 ke jam 8, jam 9. Itu sebenarnya suatu kebijakan pemerintah Kota Palu. Nah, kalau Kota Palu mau mengadopsi secara utuh apa yang dikatakan oleh Permendagri, jam 5 sore harus tutup. Ya. Nah, saya kira ini suatu kesempatan kepada saudara-saudaraku masyarakat Kota Palu untuk membuka usahanya, tetapi dengan syarat jaga jarak. Jaga jarak dan bagaimana intinya hindari terjadinya penularan. Bagaimana hindari penularan? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Nah, bagaimana kalau makan? Tentu masker dibuka. Terjadilah penularan. Nah, makanya saya kira kalau misalnya makan tidak menjaga jarak, itu potensi terjadi penularan ada. Pak Kadis, ada yang kemudian banyak masyarakat mengatakan kenapa harus malam hari begitu yang dilakukan pengetatan. Bahkan siang hari, pagi hari, warkop juga begitu banyak, kerumunan juga banyak Pak di sektor-sektor esensial. Saya kira begini, tadi siang hari itu dipersilakan, tetapi protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Nah, malam hari itu terkadang memang sudah tidak terkontrol, sudah tidak terkendali. Artinya artinya begini, mohon kepada saudara-saudaraku jangan hanya melakukan kegiatan seperti bagaimana yang dikehendaki pemerintah pada saat ada Satpol PP, tapi pada saat Satpol PP tidak ada, kembali seperti semula. Saya kira itu bukan saya tidak mengambil, saya memohon kepada saudara-saudara masyarakat tadi bahwa pemerintah harus mengambil tindakan untuk kita, karena kita siapa bisa menjamin bagaimana kasus ini sekarang meledak sampai terjadi tadi PPKM darurat sehingga semua harus tutup. Nah, kalau sudah semua harus tutup, bagaimana kita menghidupi masyarakat Kota Palu? Tentu pemerintah akan kewalahan. Dengan demikian bahwa
sinergi antar pemerintah dan masyarakat harus terbangun. Baik, Seperti artinya itu. ada kelonggaran siang hari tidak diberlakukan pengetatan, namun hingga sampai jam 9 malam sehingga kemudian tidak banyak lagi polemik yang terjadi, masyarakat masih bisa beraktivitas Ya, begitu. Bayangkan kalau ini bisa masuk ke level darurat, mungkin pembatasannya lebih ketat lagi begitu. siap. Pak Kadis ya, Pak Kasat, Yuk. ini menjadi bukti begitu Pak. Di awal Pak Juwarno mengatakan banyak kekerasan verbal begitu Pak yang dikeluarkan oleh anggota Satuan Tugas Justisi Operasi Justisi. Namun kesini-sini ya sudah lebih humanis begitu. Pak Kasat sudah mendapatkan datanya. Ya, jadi setiap kegiatan penertiban protokol kesehatan, operasi justisi itu dirubah menjadi penertiban protokol kesehatan yang biasa dikirim ke saya lewat video. Ya memang itu suaranya anggota saya ya seperti agak keras. Itu awal-awal. Awal Pak. Awal-awal ya. Kemudian berangsur, kemudian disampaikan bahwa kita menegur secara humanis saja. Bagaimana kita dengan cara yang simpati itu masyarakat mau mengikuti. Ya, saya sudah sampaikan, saya selalu briefing, hindari misalnya hal-hal seperti itu. Apalagi yang kita mengikuti misalnya salah satu daerah Goa begitu, ya itu memang sudah itu karena kriminal, sudah karena melakukan pemukulan, itu sudah lain konteksnya. Jadi mulai sekarang misalnya saya langsung pimpin turun, saya misalnya menghimbau ini sudah lewat jam 9, tolong dirapikan, sambil saya bilang menyampaikan bahwa marilah kita bantu pemerintah untuk sama-sama menjaga protokol kesehatan. Baik. Ya. Pak Kasat, sebelum saya ke Pak Juwarno, memang sekarang ini sangat menjadi sentimen Pak untuk Satpol PP. Ya. Artinya kita Palu tidak ingin terjadi dengan kasus di berbagai kota termasuk yang Bapak katakan tadi di Goa, Ya. Sulawesi Selatan. Artinya selain humanis, apa yang kemudian Bapak akan berikan kepada anggota Anda begitu sehingga kemudian kita tetap dengan kondisi persuasif humanis. Iya, seperti saya selalu berikan arahan-arahan dan sudah saya sampaikan kepada wali kota bahwa Pak Wali, kami bertindak ini atas dasar istilahnya saya sering menyampaikan, tolong melihatnya dari dua sisi, bahwa jangan melihat dari sisi penegakan kami saja, bahwa Oke. apa yang kami lakukan ini adalah untuk kepentingan masyarakat Kota Palu. Baik. Saya sampaikan selalu humanis, sikap-sikap kita yang agak keras itu tolong kita rubah untuk dalam rangka merubah persepsi Paradigmanya. ya, paradigma Kita positif. tidak menginginkan adanya kejadian di Betul, kota lain. Saya betul. kembali ke Pak Juwarno. Pak Juwarno? Ya, halo Ya, Pak. Pak Juwarno, Pak Kasatpol PP sudah menjamin Pak, artinya akan diberikan lagi edukasi edukatif begitu Pak, kemudian persuasif dan humanis Pak. Ini bisa menjadi kekuatan dari teman-teman kerukunan Sari Laut dan pelaku usaha lain untuk kemudian tidak lagi ketakutan ketika ada gabungan operasi justisi yang hadir. Ya, baik. Tentu ini bagian dari harapan semua orang, bukan saja pelaku Mas Joko, sate, somai, kafe, dan lain sebagainya. Karena informasi yang dari awal kita bicarakan, itu semua merasakannya. Tentu kalau sekarang Pak Kasat menjamin tentang itu, tentu akan sangat menambah energi baru untuk semangat berusaha. Persoalan sekarang pembatasan, tentu saya berpikir setiap pemerintah kan menyesuaikan dengan daerah lokal, situasi yang berkembang yang ada di daerah itu sendiri. Artinya apa? Fleksibilitas aturan itu kan masih bisa disesuaikan, tidak harus mengikuti pemerintah pusat. Nah, pembatasan ini Bapak sekalian, tentu teman-teman yang bekerja malam sangat dirugikan. Orang makan ini tidak hanya siang saja, malam juga butuh makan. Artinya apa? Kebijakan ini tentu keadilannya yang harus kami tuntut. Apakah orang siang saja butuh makan? Kan tidak. Banyak pelaku usaha yang memang mata pencariannya itu didapatkan dari sumber mata pencarian malam. Nah, ini yang harus dipikirkan pemerintah. Artinya apa? Aturan juga harus menunjukkan sisi solusinya terhadap kami sebagai pelaku usaha. Baik, salah yang satu kami solusinya Pak Juwarno adalah, ini kan harusnya kalau kita mengikuti Permendagri atau Irmendagri kan pukul 5 sore ditutup, namun sudah ada kelonggaran dari Pemkot pukul 9, bahkan di atas pukul 9 bisa take away begitu Pak. Apakah ini belum bisa menjadi solusi begitu bagi teman-teman pelaku usaha? Ya, betul. Ini sangat saya apresiasi untuk sekarang ini, karena apa? Dan di awal Bapak, bahwa kebijakan itu hanya batas sampai jam 9. Setelah itu hanya bisa take away sifatnya online. Nah, kasihan teman-teman kami Mas Joko, tidak paham itu online. Oke, baik. Itu yang persoalannya. Kalau tetap orang datang bisa,
terus makan dibungkus, ini sudah bagian dari solusi. Kami sangat bersyukur dan terima kasih kalau itu dilakukan. Berarti kalau misalnya teman-teman dari Sari Laut atau Mas Joko kurang paham begitu Pak dengan media online, apa yang kemudian diinginkan oleh Pak Juwarno begitu sebagai ketua kerukunan? Ya tentunya harapan kami kebijakan ini oke sampai jam 9. Kita patuhi orang makan di tempat sampai jam 9. Jam 9 ke atas diperbolehkan orang datang pesan terus dibungkus bawa pulang. Bukan hanya dibatasi melalui online. Apa bedanya Pak? Online dengan orang bungkus di tempat. Orang online juga menyuruh jasa Grab, Maxim datang juga mengambil. Apa bedanya orang yang datang pesan langsung? Sama-sama manusianya datang. Jadi saya kira tidak ada bedanya. Yang berbeda tidak ada orang makan di dalam. Sehingga itu sudah meminimalisir kerumunan. Saya kira ini sudah bagus. Iya, iya. Pak Juwarno ditahan dulu, Pak Kasat silakan dikomentari Pak. Artinya sebenarnya silakan gitu sampai jam 9 untuk takeaway, namun ada faktor teknologi begitu yang belum dipahami oleh semua teman-teman. Di Inmendagri nomor 17 itu tidak menjelaskan demikian. Nanti dia akan muncul itu pada saat mendahului sebelum muncul di Mendagri itu menjelaskan kemudian bahwa yang namanya takeaway itu sekarang boleh bungkus, boleh. Ya, sehingga itu kebijakan itu silakan aja, tidak melalui media online. Asal yang penting kita menghindari kerumunan. Artinya boleh datang, Pak? Boleh datang. Boleh datang namun bungkus. Ya, kami mengetahui ketika kami turun ke lapangan, kami, oh ya ini bungkus. Tapi cuman jangan ada di situ. Karena walaupun demikian, di beberapa kasus kemudian ada orang jam 10, jam 11 masih makan di situ. Ya, itu ini yang ditemukan sekarang tidak berlaku demikian seperti yang awal-awalnya saja. Sekarang silakan bungkus boleh. Jadi tim operasi UCC menemukan sampai pukul 11 ternyata masih ada duduk. Iya. Jadi bisa diluruskan Pak Juwarno, boleh walaupun tidak menggunakan sistem online. Betul. Namun sistemnya adalah bungkus begitu. Iya. Baik. Kami akan membuka satu penelpon dulu bagi Anda, begitu pemirsa yang akan bergabung bersama kami, satu penelpon saja di 0451452414. Jika ada yang sudah bergabung bisa langsung bergabung bersama kami. Singkat padat. Oke, satu penelpon saja. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Tetap rawat mangan. Bicara langsung. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Singkat, padat, dan jelas dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Wahyu ini. Pak Wahyu. Pak Wahyu di mana, Pak Wahyu? Jadi begini, Pak. Iya, singkat ya Pak Wahyu ya. Ya, ini aturan. Ini aturan kan di masyarakat. Tapi kenapa itu mal-mal itu kan dibuka? Apa yang dibuka, kedua, Pak Wahyu? Ya, yang kedua Pak Wahyu. Yang kedua, kalau memang ini tidak menyebar di untuk saya 3 jam ini. Maaf, ini masyarakat yang tidak pernah proposi. Ya, bisa dikat dulu. Itu para pejabat itu yang kemarin. Ini harapan kita, bagi masyarakat ini. Itu mal dibuka, itu berapa. Itu kita punya rakyat. Oke. Baik. Pak Wahyu. Terakhir. Iya, mohon. Yang terakhir apa, Pak? Yang terakhir begini. Itu kan masyarakat juga bertanya. Mendekati koma. Anak-anak ini tiba-tiba naik ada hasil itu. Oke. Baik Pak Wahyu, mohon maaf kami agak terganggu audio bersama Anda begitu ya, nanti bisa dicoba lagi. Namun kami hanya mendapatkan satu poin. Kenapa kemudian pusat perbelanjaan yang lebih besar itu dibuka, Pak Kadis? Iya, saya kira bedanya. Coba kita bisa lihat kalau orang makan, warung-warung makan pasti buka masker, Pak. Itu pasti. Yang tidak mungkin makan pakai masker. Kalau di mal-mal itu memang sudah diatur juga sebenarnya bahwa tidak boleh melebihi kapasitas dari 50% dari yang seharusnya biasanya. Jadi sebenarnya operasi justisi ini sekarang sudah pagi, sore, malam. Ada tiga kali sehari. Jadi bukan hanya siang, bukan hanya malam, tapi pagi, siang, malam sudah dilakukan oleh tim. Di situ adalah dinas kesehatan, di situ ada Satpol PP, ada ke TNI, ada ke Polri. Nah, sebenarnya tujuannya adalah menghindari terjadinya penularan, menghindari terjadi penumpukan orang. Jadi kalau pergi mal, lantas mal dibuka, lantas di dalamnya protokol kesehatan
tetap terlaksana, bismillah, tidak ada Silakan. persoalan, silakan. Namun memang informasinya sampai pukul 5 sore ya Pak Ya, iya, seperti itu, seperti itu. Tetapi kalau misalnya di sana kan saya kira Pak Kasat dengan tim sudah sering ke mall dan melihat kalau ada kerumunan pasti dilakukan teguran. Pertama, kedua, ketiga, kalau tidak akan seperti yang Baik. Ya. peraturan wali kota baru. Oke, Pak Juwarno? Pak Juwarno? Ya, dari sisi keuntungan Pak, apakah Anda melihat kemudian teman-teman kerukunan Warung Sari Laut ini mengalami kerugian Pak? Ya, pasti yang jelas ketika peraturan ini diberlakukan, pembatasan jam ini diberlakukan, tentu sangat luar biasa signifikan penurunan omset. Bayangkan Bapak-Bapak sekalian, usaha-usaha UMKM, bukan hanya Mas Joko yang tadi saya sebutkan, pasca bencana itu sudah merosotnya luar biasa. Ditambah lagi COVID ini juga sangat menambah beban kehidupan kami. Tentu contoh saja, yang tadinya usaha bisa 50% pasca gempa, sekarang COVID ini menurun kembali. Nah, inilah yang mengkhawatirkan. Bayangkan, bukan hanya usaha-usaha kecil seperti kami, usaha besar Pak, banyak yang gulung tikar. Nah, ini tentu harus menjadi prioritas dan usaha-usaha pemerintah. Jangan lagi menambah usaha-usaha yang gulung tikar. Usaha lapangan pekerjaan saat ini harus dipertahankan. Betapa banyak orang-orang mencari pekerjaan yang sulit saat ini. Mas Joko, dengan jumlah yang 400 warung, juga sangat luar biasa menyerap tenaga kerja. Artinya apa? Banyak warga-warga lokal yang diberdayakan secara ekonominya. Nah, ini juga harus diperhitungkan dan dipikir oleh pemerintah. Dan kenapa? Kami juga di sini bukan hanya sebatas jualan, tapi kami juga bagian dari pemerintah Kota Palu. Bagian dari warga Palu yang juga memberikan APBD Kota Palu. Ya, artinya ada 400 warung yang kemudian ditaksir juga mengalami penurunan omset. Namun yang membahagiakan Pak, tidak ada lagi denda 2 juta Pak. Ini kemudian bisa menjadi angin segar begitu untuk teman-teman Warung Sari Laut. Ya, tentu, ya baik. Ya, baik. Tentu ketika wali kota menyampaikan bahwa sanksi denda ditarik, tentu itu bagian dari rasa syukur kami. Karena apa? Betul Pak, kita jual siang malam pas semenjak COVID ini diberlakukan atau PPKM ini diberlakukan. Jangankan uang 2 juta, 500.000 siang dan malam belum tentu dapat. Ketika ini sudah ditetapkan, ada 2 anggota kami kalau tidak salah yang sudah mendapatkan ini. Mengeluh, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sehingga karena kerukunan kami ini memiliki koperasi, peran kami sebagai pengurus akhirnya apa? Yang tadinya semua belanja yang dibeli oleh anggota ke koperasi yang bayarnya 2 minggu sekali, kami berikan keringanan kepada anggota 3 minggu sampai 1 bulan. Namun sudah dikembalikan kan Pak Juwarno ya? Kami sebagai pengurus. Ya, bagaimana Pak? Sudah dikembalikan ya Pak ya? Karena menurut informasi wali kota menginstruksikan untuk mengembalikan denda 2 juta Pak. Nah, itu saya belum mendapatkan kejelasan dari anggota kami yang 2 tadi, apakah sudah dikembalikan, teknis pengembaliannya apakah dijemput di kota, di pemerintah, ataukah Satpol PP yang mengantar ke anggota kami. Baik, Pak Kasat langsung dikomentari Pak Kasat. Artinya 2 juta tidak lagi diberlakukan Pak dan harusnya sudah dikembalikan Pak. Ya, jadi terima kasih. Yang 15 pelaku usaha, 1 kami kembalikan langsung. Yang 14 itu menunggu proses transfer dari kas daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah karena rekeningnya sudah setor kas daerah. Ya itu saja. Jadi tinggal menunggu proses ditransfer ke rekening langsung. Berarti dari 15 pelaku usaha yang sudah kena baru denda, baru 1. Iya, karena itu belum sempat disetor ke kas daerah. Gitu. Ya. Kedepannya Pak, penggantian 2 juta denda ini seperti apa kemudian menjadi punishment? Jadi tetap diberikan sanksi sosial, kepedulian, kita sama-sama membangun rasa kepedulian pelaku usaha terhadap masyarakat Kota Palu yang sedang menjalani isolasi mandiri. Tidak semua mungkin mampu dalam keadaan menjalani isolasi mandiri. Jadi diharapkan sanksi sosial itu yang kami berikan adalah memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang
menjalani isolasi mandiri. Dengan Itu negatif. taksiran harga atau taksiran biaya Kurang bisa lebih dikeluarkan? 200 ribuan. 200 ribuan. Iya, 200 ribuan. Artinya kalau ada isoman 14 hari, berapa hari kemudian harus Ya, dibantu? cuma satu kali saja, Satu 200 kali ribuan bantuan, itu. Dia satu hari misalnya membeli beras, kemudian membeli minyak goreng, kemudian membeli ikan kaleng, demikian. Oke, 200 Satu hingga kali saja. 200 ribuan, Pak. Iya, 200 ribuan. Ini koordinasinya ke mana, Ke Pak? Dinas Sosial Kota Palu. Dinsos. Ya, nanti yang bersangkutan beli sendiri barangnya, kemudian kami arahkan ke Dinas Sosial Kota Palu dan menuju ke rumah yang lagi menjalani isolasi mandiri. Sehingga Baik. jelas peruntukan. Baik. Pak Kadi, salah satu kemudian yang bisa memutus mata rantai kita adalah vaksin, Pak. Sejauh ini capaian dosis vaksin kita? Alhamdulillah kalau kita mau masuk dalam fase 1, fase 2 itu kita sudah mencapai hampir 90%. Cuma kan sekarang sudah masuk fase 3. Artinya seluruh masyarakat Kota Palu ditambah lagi target pemerintah usia 12 sampai 17. Yang sebelumnya kan cuma 18 ke atas. Iya. 18 ke atas. Sekarang dengan masuknya 12 sampai 17 sehingga target kita sekitar sampai 300 ribu. Nah, jumlah yang tervaksin baru 100 ribu. Jadi sampai 30% kalau secara keseluruhan. Tetapi kalau kita hitung fase 1, 2 mungkin mencapai 80 sampai 90%. Oke. Pak Kadis, seberapa optimis kemudian laju pertambahan kasus COVID-19 ini bisa landai kembali, Pak? Karena kita sempat melandai beberapa bulan yang lalu, Pak. Saya kira kepada saudaraku masyarakat, tergantung kepada saudara-saudaraku masyarakat Kota Palu dalam perannya membantu kami pemerintah dalam penerapan protokol kesehatan. Oke. Kalau protokol kesehatan ini bisa diterapkan di mana saja kita berada, maka proses penularan ini akan terhenti, maka kita berharap banyak bahwa COVID ini akan berhenti. Baik, Seperti artinya itu. protokol kesehatan, kerjasama pemerintah dan masyarakat ini harus dilakukan bersama. Pak Juwarno, Ya, terakhir baik. kepada Pak Juwarno, Pak, apa yang kemudian akan menjadi langkah ke depan, Pak, sehingga kemudian ini bisa ada sinergi yang baik, Pak, antara pelaku usaha khususnya Warung Sari Laut dengan pemerintah? Baik, Pak. Jadi harapan kami tentu karena PPKM ini sifatnya sementara, tentu usaha pemerintah juga harus kita dukung. Oke. Kami sudah menghimbau kepada teman-teman, ayo kita dukung. Ya. Tapi terkait terhadap denda, sanksi, dan pembatasan yang awal-awalnya cukup galak tadi, tentu harus tetap dikurangi. Jangan sampai itu terjadi kembali. Prinsipnya PPKM ini kita harus dukung, karena ini menyangkut nyawa manusia. Baik. Sering saya sampaikan kepada anggota, persoalan mematuhi peraturan bukan persoalan sanksinya, tapi bagaimana keterlibatan kita, tanggung jawab kita terhadap kesehatan masyarakat umum. Itu sering saya sampaikan di beberapa pertemuan, baik rapat maupun di majelis. Baik. Saya kira itu, Pak. Baik, Pak Juwarno, kita sama-sama mendukung pemerintah karena bagaimanapun juga keselamatan dan kesehatan ini menjadi tanggung jawab yang utama begitu. Terima kasih, Pak Juwarno. Salam untuk teman-teman dari kerukunan Warung Sari Laut Palu. Terima kasih, Pak. Pak Kasat, yang terakhir, Pak Kasat, operasi justisi ke depannya seperti apa? Ya. Humanis dan tentunya apa lagi? Ya, sudah jelas kami akan lebih menggunakan humanis, bagaimana memacu rasa kemanusiaan yang tinggi. Jadi intinya bahwa tidak bisa kami sendiri yang berbuat untuk memutus mata rantai, butuh dukungan dari seluruh masyarakat. Oke. Tolong beraktivitas di luar menggunakan masker, pelaku usaha taati ketentuan yang sudah ditetapkan. Baik, dan Demikian. kita akan melihat sampai 25 Juli nanti, Betul. apakah ini kemudian akan menjadi diperpanjang atau seperti apa. Ya. Baik, terima kasih Pak Kasat Pol PP sudah hadir Ya. bersama kami, Pak Kadis Kesehatan Kota Palu, Dr. Usaima, terima kasih, dan juga Pak Juwarno. Dan pemirsa, dalam menjadi akhir dari bicara langsung kami, marilah bersama kita mendukung apa yang menjadi kebijakan keputusan pemerintah, masyarakat tertib, dan juga pemerintah lebih humanis lagi untuk menggalakkan protokol kesehatan bersama, sehingga kemudian kasus COVID-19 bisa melandai di Kota Palu. Saya Julius Efrain pamit, terima kasih Anda sudah bersama kami, kita akan bergabung bersama TVRI Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, sampai jumpa.